pagi. Pagi. Luar biasa. Ya, sekali lagi. Selamat pagi. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Ada sehat semua? Harus semangat. Sekolah yang rajin ya. Di atas lemari Jaga kesehatan ya. ada yang buat HP. Di atas lemari ada yang buat HP yang berdiri. Ya. Nanti sakit. Jadi harus semangat. Jaga kesehatan. Makannya harus rajin ya. Jangan kayak Mahira kemarin. Mahira sakit kemarin. Cuma 2 hari ya karena kecapean. Jadi sekarang kan mulai musim hujan nih. Ada beberapa musim, kemarin musim panas, musim barong, sekarang beralih ke musim hujan. Jadi biasanya pada saat perubahan musim ini kita rawan terkena penyakit. Jadi kita harus menjaga kesehatan. Salah satunya dengan makan makanan yang bergizi ya. Siapa yang makan pasar Sempurna tahu nggak? Ya, apa coba? Apa ya? Ya duduknya tegap, calon tentara ya. Siap. Siapa yang jadi tentara di sini? Coba angkat tangannya. Ya, perempuan juga nggak apa-apa, perempuan ada tentaranya. Cuma kebetulan kakak yang perempuannya nggak ikut ke sini, jadi cuma kakak kebetulan di sini. Kalau kebetulan sini buat ngajar adik-adik semuanya. Tentara. Naikin lagi boleh bisa. Udah. Nama bapak, kalau yang sebelah lagi nih ada lagi di sini namanya. Jadi coba ada yang bisa nggak? Coba. Ya. Udah pinter baca. Nanti bisa menjadi apa? Jadi apa ayo? Bingung ayo. Jadi Pak Ustaz. Jadi apa? Mulai dari mana dulu? Waduh, ini ngeliat di mana nih? Ya, jangan masih banyak makan nasi. Apa? Iya. Olahraga. Selanjutnya untuk mendukung realisasi dan visi untuk melaksanakan tugas pokok membuat komando pembinaan dan operasional yaitu komando komando dari kawasan komando lintas mobil dan kawasan mobil yaitu komando pengembangan dan pendidikan Angkatan Laut, Akademi Angkatan Laut, Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, serta Sekolah Staf dan Pendidikan Angkatan Laut. Silakan untuk menunjuk Ini hari di sini bisa dilihat di situ ada kapal selam. Siapa yang ada kapal selam? berbagai tipe dan fasilitas perbaikan di berbagai penjuru utara, yaitu Pangkalan Utara Angkatan Laut, Pangkalan Angkatan Kawasan Itu pasukan marinir, balai turun. pembangunan kekuatan dan kemampuan yang Tuh siapa namanya pesawat tadi? Tuh itu helikopter. yang merupakan integrasi kekuatan dan sinergi kelompok yang terdiri dari berbagai jenis kapal, pesawat udara berbagai tipe, pasukan marinir dengan semua unsurnya dan pangkalan dari berbagai kelas
senjata yang angkatan laut, senjata yang kuatan udara. Itu tank baja namanya. Punyanya Kaliger. dan dirasakan upaya pembinaan antara kegiatan Helikopter. Tuh banyak helikopternya. dari latihan dasar yang bersifat sampai satuan yang bersifat kerjasama kelompok yang akhirnya puncak kemenangan dari hubungannya dan latihan bersama dengan negara lain. Saat ini beberapa kekuatan dan kemampuan menuju pada Escalation Force atau MIF dirancang sampai tahun 2025. Oh, jadi helikopternya bisa masuk ke ini ya, kapal ya. MIF teknologi Nih kapal selam, dalamnya kayak ini. sejumlah alutsista baru dan modern seperti Sigma Class multi rotor frigate kelas Yato, kapal amfibi tipe landing platform block atau tertinggi kelas Banda Aceh, pesawat patroli maritim Channel Itu pesawat, ya pesawat betul. Nah, betul. Pinter-pinternya dari sini ya. Mana nih? Jadi sebentar dulu. pemerintah yang menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. TNI telah mereka mewujudkan visi TNI Angkatan berkelas dunia yang memiliki 4 keunggulan, yaitu keunggulan organisasi, keunggulan sumber daya manusia, keunggulan sistem teknologi, dan keunggulan birokrasi. Jangan Sweva, jangan Ada lagi filmnya. Berharap siap pasukan udara. Semoga Tuhan beserta kita. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah jurisdiksi nasional mencapai 8,3 juta kilometer persegi. 2/3 wilayahnya adalah lautan atau seluas kurang lebih 6,4 juta kilometer persegi. Panjang garis pantai kurang lebih 108.000 kilometer, serta di dalamnya terdapat 17.504 pulau. Di samping itu, Indonesia terletak di posisi silang kekuatan perekonomian maritim utama dunia saat ini, yang disertai dengan kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Oleh karena itu, sudah tepat kiranya pemerintah mencanangkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dan bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim, samudra, laut, selat, dan teluk adalah masa depan kerajaan kita. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 menyatakan bahwa Angkatan Laut bertugas melaksanakan tugas TNI Angkatan Laut di bidang pertahanan, menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut jurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Melaksanakan tugas diplomasi angkatan laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan angkatan laut serta melaksanakan pemberdayaan
Selanjutnya, untuk mendukung realisasinya visi pemerintah saat ini, TNI Angkatan Laut menetapkan visi mewujudkan TNI Angkatan Laut yang profesional dan modern, serta kemampuan koalisi regional dan berkelanjutan global. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, TNI Angkatan Laut diorganisasikan ke dalam markas besar Angkatan Laut dan 4 komando utama pembinaan dan operasional, yaitu Komando Armada 1, Komando Armada 2, Komando Armada 3, dan Komando Lintas Laut Militer. Kemudian 3 komando utama pembinaan, yaitu Korps Marinir, Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan Angkatan Laut, Pusat Hidrografi dan Oceanografi Angkatan Laut, serta 3 lembaga pendidikan, yaitu Akademi Angkatan Laut, Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, serta Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut. Selain itu, pembangunan kekuatan dan kemampuan TNI Angkatan Laut pada konsep sistem senjata armada terpadu atau SSAT yang merupakan integrasi kekuatan dan sinergi kemampuan yang terdiri dari berbagai jenis kapal perang, berbagai tipe pesawat udara, pasukan marinir dengan semua unsurnya, dan berbagai kelas pangkat sesuai kemampuan dukungan. Armada operasional didukung oleh Pangkalan TNI Angkatan Laut, Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut, dan fasilitas perbaikan serta pemeliharaan yang tersebar merata di penjuru tanah air. Secara keseluruhan, pangkalan dan sarana prasarana tersebut mendukung unsur operasi dalam bentuk fasilitas pemeliharaan dan perbaikan, bahan bakar, suku cadang, bekal makanan minuman, amunisi, kesehatan, dan sarana rekreasi. Dalam mengikuti perkembangan peperangan laut modern, TNI Angkatan Laut senantiasa menjaga kemampuan pokok pertahanan laut berupa kemampuan peperangan anti udara, peperangan bawah permukaan, peperangan elektronika, peperangan ranjau, peperangan amfibi. TNI bisa melalui penggantian yang tingkat dan berlanjut, yaitu mulai dari latihan pengembangan tingkat unsur sampai dengan latihan antar satuan, yang pada akhirnya bermuara pada latihan puncak TNI Angkatan Laut atau latihan TNI, latihan gabungan TNI, serta latihan bersama dengan negara lain. Saat ini pembangunan kekuatan dan kemampuan TNI Angkatan Laut dilaksanakan berdasarkan rencana pembangunan kekuatan dalam konsep Minimum Essential Force atau MPF yang dirancang sampai dengan tahun 2024. Program ini diterapkan melalui strategi pengadaan untuk memodernisasi alutsista TNI Angkatan Laut sebagaimana terlihat dengan hadirnya sejumlah alutsista baru dan modern TNI Angkatan Laut seperti kapal frigat PKR 105 sekelas RE Martinata, kapal konvensi 15 Diponegoro, kapal frigat ringan MLRF kelas Bung Tomo, kapal landing platform atau LPD kelas Makassar, kapal survei hidrografi kelas Rico, pesawat patroli maritim CN-235, helikopter AS-555 Panther, tank amfibi BMP-3F, serta kendaraan otomatis multilaras MANS Marinir. Kedepan TNI Angkatan Laut akan terus membangun kekuatan dan kemampuan sebagai postur kekuatan Angkatan Laut yang profesional dan modern, berdasarkan nilai-nilai tradisi yang terkandung dalam Trisila TNI Angkatan Laut, yakni disiplin, hierarki, dan kehormatan militer. Jelseva, Jeremahe.
Soal. Ya itu tadi ya. Nonton dulu tadi ya. Jadi film tadi itu adalah menggambarkan tugas dari Angkatan Laut. Jadi Angkatan Laut itu tugasnya melindungi atau mempertahankan wilayah laut Indonesia dari serangan atau pelanggaran batas wilayah yang dilakukan oleh negara-negara sekitar kita. Apa? Dijajah. Jadi TNI itu ada 3, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Nah ini umum sini itu adalah TNI Angkatan Laut, ya. Ini ada hadiah yang bisa jawab pertanyaan nanti dapat hadiah. Angkat tangan dulu ya, baru jawab ya. Kalau setiap sini kan ada upacara bendera ya. Ada yang hafal Pancasila nggak? Mana ya? Nah, dua boleh. Diri. Suaranya lantang. Hafal Pancasila nggak? Nah, ini Pak baca. Kesatuan kemanusiaan yang adil dan adaptif, Persatuan Indonesia, tempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pinter ya Pak Kabi ya? Yang lain juga bisa ya? Hafal ya? Nanti masih ada lagi, tenang aja. Masih banyak, tenang aja. Tadi Pancasila ya. Jadi kita sebagai warga negara itu harus wajib hafal Pancasila. Selain hafal juga kita harus mengamalkannya. Jadi kayak ketuhanan yang Maha Esa, kita semua wajib beribadah sesuai dengan agama kita masing-masing. Ya. Kalau yang Islam beribadah di mana yang Islam? Masjid. Yang Kristen di mana? Ya, juga. Yang Katolik? Gereja juga. Yang Hindu? Mereka Hindu? Enggak, Hindu di mana? Hindu di? Ada yang tahu Hindu? Ya, benar. Satu lagi apa? Buddha. Buddha di mana? Wi. Ya. Satu lagi ada apa? Konghucu ya tadi ya. Yang terakhir ada Konghucu. Konghucu di mana? Kelenteng atau Mekong ya. Tuh. Terus yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan itu maksudnya kita harus selalu mempunyai rasa belas kasih terhadap sesama, saling tolong menolong ya. Terus misalnya temannya yang kesusahan kita menolong, ada misalnya program kayak kemarin banjir itu kita menolong ya. Salah satu dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Oh iya, tidak. Permen air. Yang awal permen air, nanti masuk angin ya. Terus sila ketiga, Persatuan Indonesia. Itu maksudnya kita bangsa Indonesia ini akan ada bermacam-macam suku ya. Ada suku apa juga? Ada suku Jawa. Terus suku Sunda. Di sini di Jakarta ada suku Betawi, ada suku Nah, kalau di sini punya apa nih Mbak? Itu Pardini itu dari Batak. Dan banyak lagi ya, bisa berbagai suku, ada berbagai bahasa juga. Tapi kita harus satu kesatuan, mencintai
negara ini, ya kita nggak dipecah-pecah. Silakan Pak, kerayakan yang dipimpin oleh umat kejaksaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu kita harus mementingkan kepentingan bersama nyambung. Kita tidak boleh egois. Kalau ada permasalahan kita selesaikan secara musyawarah. Nggak boleh main hakim sendiri, ya nggak boleh. Kalau ada permasalahan selesaikan. Biar nanti nggak berantem, tapi kita harus dibicarakan, dimusyawarahkan, gitu ya. Oke, yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi seluruh rakyat Indonesia ini harus adil dan makmur. Tidak boleh ada yang merasa diuntungkan atau dirugikan, semua sama. Masih mau hadiah lagi nggak? Mau nggak? Nah ini cewek berkurang, cewek yang berkurang. Ini sekarang buat yang cewek ya. Buat yang cewek, tanyaannya nggak susah. Tadi udah mau sebutin berbagai macam suku. Ada yang enggak? Sebutin 4 suku aja. Yang perempuan. 4 suku bangsa. Yang cewek. Udah. Ya. Sebutin yang tadi dari itu. Kamu orang mana? Suku apa? Terus? Dua lagi. Jawabnya yang tegas, kenapa jadi suaranya yang lantang. Adik-adik harus berani ya. Mau jadi apa? Apa? Ayo, bilang. Jadi apa? Tentara. Siapa namanya? Aku jadi apa? Tentara juga. Siapa? Hah? Tentara semua. Tentara semua. Dokter. Jadi apa? Juga dari jadi guru nih. Guru lagi guru. Bagus ya. Jadi harus punya cita-cita ke depan. Nah, untuk mewujudkan bagaimana bisa mewujudkan cita-citanya, itu harus belajar yang rajin. Terus apa lagi? Ada yang tahu selain belajar yang rajin? Apa? Ngaji. Ya, sudah. Terus? Ya. Jadi itu ya harus rajin. Terus jangan lupa berdoa, beribadah ya. Bantu orang tua ya. Dan bantu orang tua, nggak boleh melawan orang tua. Ya, nggak boleh melawan ya. Harus nurut sama orang tua. Jadi nanti dari doakan sama orang tua. Sebagai anak juga harus mendoakan orang tua ya. Ada yang bisa doa untuk orang tua nggak? Bukan saya. Hah? Coba. Ini. Bikin Maju.
Big. Ayo Naya. Indonesia. Shh. Teman-temannya diam. Biar temennya ya. Sanatum padaku, sanalah aku berdiri jadi Hiduplah. Makabi kan udah tadi, Arafi udah, Makabi udah duduk. Ya sudah duduk. Ayo 1, 2, 3. Pas sudah lapar ya, pengen makan ya? Dan jam makan siang ya? Ya, itu makan siang ya? Warga negara Indonesia itu wajib untuk mencintai negara kita ya. Wajib mencintai negara kita. Negara kita ini negara yang sangat kaya, kaya alamnya. Nah itu wajib kita jaga dan kita pelihara. Jangan sampai alam yang ada di yang kita miliki ini rusak, sehingga nanti kita ke depan kita tidak bisa menikmati kekayaan alam yang ada di negara kita, yang di negara kita. Jadi kita harus memiliki, merasa memiliki, menjaga, itu bagian dari membela negara kita, ya. Jadi harus menjaga alam, jadi nggak boleh merusak tanaman, cabut tanaman sembarangan, jangan ya. Nanti itu bisa merusak lingkungan. Karena panjangnya bisa menyebabkan banjir, ya.
hal-hal seperti itu bagian dari membela negara kita. Ya. Sekali lagi ya, kalau kita yel ya, kalau kamu bilang selamat pagi luar biasa ya. Kelvin, akhir ya. Selamat pagi. Luar biasa. Ya, sekali lagi. Selamat pagi. Ya, tepuk tangan. Terima kasih adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.